Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Maharani Harahap, NIM 20101022 dari Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Yang mana di sini saya akan memenuhi tugas dari pelajaran peradilan di Indonesia, yang mana dosen pengampunya yaitu Ibu Uswatun Hasanah. Yang mana tugas di sini yaitu untuk menjelaskan salah satu pelajaran yang sudah dipelajari, dan saya akan menjelaskan pelajaran yang berjudul yaitu Mahkamah Konstitusi atau MK. Yang mana Mahkamah Konstitusi yaitu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Dan perlu kita ketahui, ide Mahkamah Konstitusi muncul pada abad ke-20, yaitu oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mahkamah Konstitusi merupakan mahkamah atau pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegak hukum dan keadilan, yang dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut dengan The Guardian of Constitution. Mahkamah Konstitusi memiliki 3 struktur, yaitu 1. Para hakim. Para hakim di Mahkamah Konstitusi ada 9 sarjana hukum yang jabatannya itu 5 tahun, dan sesudahnya hanya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 periode, yaitu 5 tahun. Seorang ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih oleh mereka sendiri, dan diimplementasi kerjanya. Ke-9 hukum itu ditentukan oleh 3 lembaga yang kinerjanya 9 hakim itu ditentukan oleh 3 lembaga yang berbeda, yaitu 3 orang dari DPR, 3 orang yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung, dan 3 orang ditunjuk oleh Presiden. Dan struktur yang kedua yaitu Sekretariat Jenderal, yang mana Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dipisahkan dari organisasi kepanitiaan. Pasal 7 Undang-Undang ini menyatakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan. Penjelasan pasal ini menegakkan bahwa Sekretariat Jenderal menjalankan tugas sekretariat administratif. Dan struktur yang ketiga yaitu kepaniteraan, yang mana panitera menjalankan tugas teknis administrasi yudisial, yaitu pembedaan dan pemisahan ini tidak lain dimaksudkan untuk menjamin agar administrasi peradilan atau administrasi yudisial di bawah. Dan selanjutnya yaitu dasar hukum Mahkamah Konstitusi. Yang jadi dasar hukum dari Mahkamah Konstitusi yaitu Undang-Undang 1945, Pasal 24, Pasal 28, dan Pasal 85. Yang kedua yaitu Peraturan NKRI tentang pedoman beracara dalam PHPU. Yang ketiga yaitu Nomor 5 PMK 2004 tentang
prosedur pengajuan keberatan atas pendapatan hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004. Yang keempat yaitu nomor 6 PMK 2005 tentang pedoman berencana dalam perkara pengujian undang-undang. Dan yang terakhir yaitu nomor 8 PMK 2006 tentang pedoman beracara dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Adapun Mahkamah Konstitusi berwenang yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang. Dan yang kedua yaitu memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang wewenangnya diberikan undang-undang. Yang ketiga yaitu memutus bubarnya partai politik. Dan yang terakhir yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban dan kewenangan yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dengan pelanggaran hukum oleh Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Undang-Undang, ada 5 fungsi dari Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai pengawal konstitusi, penafsir final konstitusi, pelindung hak asasi manusia, pelindung hak konstitusional warga negara, dan pelindung demokrasi. Mungkin sampai di sinilah yang dapat saya jelaskan tentang Mahkamah Konstitusi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.